Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang tugas proyek desain, yaitu desain sprint proses. Pada kesempatan kali ini, desain sprint prosesnya itu membuat alat eh, dari slow juicer. Baiklah, untuk yang pertama yaitu sprint 1 set challenge, yaitu bagaimana membuat alat slow juicer tanpa merusak nutrisi pada jus dan membuat jus lebih sehat saat dikonsumsi. Spesifikasinya itu tanpa merusak nutrisi pada jus, measurable, membuat jus lebih sehat saat dikonsumsi, pencapaian atau achievable, yaitu 10 orang penggunaan. Selanjutnya realistik, kami yakin bahwa alat ini dapat menyelesaikan masalah yang diangkat. Yang terakhir timely yaitu sekitar 2 bulan. Sprint 2 yaitu map existing. User yaitu pedagang jus buah di Padang. Contohnya pedagang buah yang ada di business center dan yang lain-lainnya. Yang kedua proses. Pertama buah dicuci terlebih dahulu, lalu buah dimasukkan ke dalam alat slow juicer, lalu alat mengolah buah tersebut. Didapatkanlah hasil jus tanpa ampas. Yang terakhir yaitu goals, yaitu jus yang sehat saat dikonsumsi tanpa merusak nutrisi pada buah dan lebih higienis. Selanjutnya itu sprint 3 yaitu list interview. Yang pertama user atau pengguna. Sehat menurut Anda apa yang berhubungan dengan jus? Di sini kita fokus pada nutrisi, kesegaran, dan manfaat bagi kesehatan. Yang kedua yaitu seberapa penting kualitas jus yang dihasilkan bagi pelanggan, seperti rasa, tekstur, dan kandungan nutrisi. Yang ketiga yaitu apakah Anda lebih suka slow juicer yang berukuran besar atau yang kecil. Dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi. Selanjutnya yaitu expert atau benchmark. Apakah yang Anda cari dalam sebuah slow juicer ini berfokus pada daya tahan dan kapasitas, kecepatan, kemudahan dalam pembersihan. Seberapa sering Anda mengganti juicer saat ini untuk mengetahui frekuensi penggantian dan alasannya. Yang ketiga itu jenis buah dan sayuran apa yang paling sering Anda menjadikan jus untuk menyesuaikan fitur jus. Terakhir, pernahkah Anda mengalami masalah dengan juicer sebelumnya? Jika iya, apa masalahnya? Seperti contohnya itu motor cepat rusak, sulit membersihkan, hasil jus kurang maksimal. Lifespan yaitu waktu yang lama untuk membuat jus, motor juicer cepat rusak, sulit membersihkan juicer. List gain yaitu membuat jus lebih cepat dan efisien, hasil jus lebih berkualitas, nutrisi terjaga dan rasa lebih enak, juicer lebih awet dan tahan lama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Adi. Ah, Menyambung pembahasan Adi sebelumnya mengenai interview. Kalau tadi Adi sudah menjelaskan mengenai list-list pertanyaan interview yang bisa ditanyakan kepada responden. Di sini kita ada aturan nanti wajah, rule of interview. Ada beberapa hal yang harus kita ikuti supaya interview ini bisa berjalan baik dan mendapatkan respon yang tepat pula dari responden. Jadi beberapa hal ini yang pertama itu kita menghindari interupsi. Saat melakukan interview ini, kita biarkanlah responden ini menyelesaikan jawabannya tanpa kita sela, tanpa kita potong dari jawaban yang diberikan. Kemudian yang kedua, kita harus membuat suasana interview dengan responden ini membuat kondisinya suasana nyaman gitu. Jangan membuat responden merasa terganggu, merasa tidak nyaman, yang dapat berakibat kepada hasil dari interview ini tidak tepat gitu. Jadi kita harus memang membuat suasana yang santai
Dan kalau bisa kita bersahabat lah di banyak saat melakukan interview ini bersahabat dengan responden ini supaya responden ini nyaman dan kita pun dapat eh, mengambil berbagai informasi dari responden ini. Kemudian hal yang paling penting pada saat interview ini kita harus menghormati waktu dari responden. Jadi kita sebagai kita yang menginterview, yang menanyakan beberapa list pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita jaga waktu dari responden ini. Usahakan waktu kita mewawancarai, waktu kita menginterview dari responden ini tidak terlalu lama, sehingga lebih efisien dan responden tidak merasa terganggu. Kita lanjut ke sprint 5 mengenai clusterize. Ada beberapa hal. Yang pertama untuk list span yang kita dapati yaitu waktu yang lama untuk membuat jus, kemudian motor user cepat rusak, sulit dalam membersihkan user, kemudian hasil jus yang kurang maksimal, misalnya jus ini berbusa, terpisah, ataupun kurang encer, dan berbagainya yang menjadi masalah dalam pembuatan jus ini. Kemudian biaya produksi yang misalnya biaya produksi misalnya memerlukan daya listrik yang tinggi, bahan baku yang banyak gitu misalnya, mengakibatkan biaya produksi yang tinggi. Kemudian yang terakhir pada list-span itu sulit mendapatkan spare part jika rusak. Banyak produk rata-rata mungkin rusaknya hanya dalam satu hal kecil, cuman dikarenakan spare part ini tidak banyak tersedia, mengharuskan untuk membeli semuanya. Kemudian kita lanjut ke leads gen atau capaian yang apa ingin didapat gitu. Itu tentu kita ingin membuat jus yang lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian hasil jus yang lebih berkualitas, yang mana jus di sini nutrisinya terjaga dan rasanya lebih enak. Kemudian jus yang lebih awet dan lebih tahan lama. Kemudian untuk dari segi alat itu, yang alat yang mudah dibersihkan dan mudahlah perawatannya. Dan mendapat dari list scan tadi, kita mengurangi biaya produksi untuk jangka panjang. Kemudian yang tentu yang ingin kita capai di sini itu kepuasan dari pelanggan. Kemudian dari hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu apa saja yang harus kita lakukan gitu. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan? Itu pertama itu ada mengenai efisiensi, cluster efisiensi itu kita bisa mengembangkan sistem ekstraksi yang lebih cepat tanpa mengurangi kualitas jus. Kemudian mendesain user dengan kapasitas yang lebih besar untuk memproses lebih banyak bahan dalam sekali proses. Itu meningkatkan efisiensi waktu. Kemudian ada cluster daya tahan. Pada alat ini kita memilih bahan-bahan yang berkualitas tinggi, yang material-material yang berkualitas, yang mana karena ini masuk ke dalam kategori food grade gitu, kita harus memilih material yang tahan korosi, yang tahan aus untuk komponen utama dari user kita ini. Kemudian kita mendesain motor dengan sistem pendingin yang lebih baik untuk mencegah overhead pada sistem penggerak ini, pada motornya ini, sehingga jangka pakai umur pakai dari alat yang dirancang ini bisa lebih lama. Kemudian mengenai kualitas jus yang dihasilkan dari alat ini, menerapkan teknologi ekstraksi dingin untuk menjaga nutrisi dan rasa asli dari bahan baku pembuatan jus ini. Kemudian filter berpori, menggunakan filter berpori halus untuk menghasilkan jus yang lebih jernih dan jus yang tidak berbusa. Nah, di sini set journey tibanya mengenai hal-hal yang kebiasaan terhadap apa terhadap konsumsi jus ini. Kita di sini mencontohkan user itu merupakan ibu rumah tangga dengan berbagai aktivitas dan kesibukannya. Nah, dengan adanya alat ini adalah kebiasaan baru dari ibu rumah tangga ini,
Yang mana dengan membeli slow juicer dengan fitur pembersihan otomatis. Kemudian mendownload aplikasi, aplikasi diunduh, aplikasi pendampingnya untuk mengatur jadwal pembersihannya. Kemudian dalam penggunaan slow juicer dari user tadi ini kebiasaan barunya yaitu eh, membuat jus segar setiap hari. Kemudian mengaktifkan pembersihan otomatis. Setelah alat ini digunakan, fitur pembersih otomatis dapat kita jalankan langsung melalui aplikasi. Sehingga bisa dari user ini memiliki waktu luang yang lebih banyak itu. Sehingga user ini bisa menikmati waktu luangnya yang lebih banyak karena tidak perlu repot untuk membersihkan juicer dan karena juga dalam proses pembuatan jus ini yang lebih singkat tadi. Kemudian dari beberapa kebiasaan baru yang kita tawarkan kepada user tadi itu apabila terjalankan maka terdapatlah goal, terdapatlah capaian mana menghemat waktu dalam membersihkan juicer, menjaga kebersihan juicer agar selalu siap digunakan kapanpun dan memiliki waktu luang yang lebih banyak. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Baik, yang berikutnya adalah crazy ide. Jadi di sini kita membuat 3 ide baru dalam slow juicer. Yang pertama, juicer dengan fitur pengenalan buah dan sayur. Jadi di sini kita ingin membuat juicer tuh yang bisa mempunyai sensor yang bisa mengenali itu tuh buah apa dan sayur apa. Dan berikutnya adalah juicer yang dapat membuat jus berlapis. Di sini kita ingin membuat eh, beberapa jus agar tampilannya lebih estetik, tapi tidak tercampur warnanya dan rasanya. Yang berikutnya bisa digunakan dengan aplikasi Smart Juice berbasis ILT atau sebuah slow juicer yang terhubung dengan aplikasi melalui Internet of Things. Berikutnya, prototipenya bisa dilihat pada gambar eh, yang saya bilang tadi. Kita ingin membuat gambar hasil jusnya itu berlayer, tapi tidak tercampur warnanya, seperti pada gambar berikut dan ada aplikasinya juga. Berikutnya adalah validasi. Di sini kita belum bisa menampilkan hasilnya karena kita harus membuat prototipe-nya dulu dan bisa divalidasi ke user apakah eh, hasil seperti ini eh, bisa untuk dibuat atau tidak. Kita bisa konsultasi ke expertnya dulu. Oke, bisa dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Mungkin sekianlah dari hasil presentasi kami. Eh, dan apabila terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.